Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun suatu bisnis tentu harus direncanakan secara matang untuk pertumbuhan jangka panjang. Untuk itulah Anda perlu melakukan berbagai persiapan perencanaan, termasuk menyiapkan proposal bisnis. Menghasilkan proposal bisnis yang baik dan masuk akal dapat membantu Anda lebih mudah menarik investor atau sekedar menjadi acuan kelayakan suatu bisnis. Dalam proposal bisnis Anda perlu menguraikan berbagai rencana dan elemen penting terkait kelangsungan bisnis, mulai dari nama perusahaan hingga anggarannya. Proposal bisnis merupakan suatu dokumen atau data tertulis yang memuat uraian lengkap mengenai segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Biasanya, proposal bisnis dipresentasikan oleh pemilik bisnis untuk mengeksplorasi item-item penting yang mencakup dokumen internal dan eksternal berdasarkan fakta. Memiliki proposal bisnis merupakan hal yang penting agar Anda sebagai seorang pebisnis dapat menarik calon investor sehingga dapat memperoleh modal untuk mengembangkan bisnis Anda. Oleh karena itu, proposal bisnis harus dibuat dengan sangat detail dan jelas. Pembuatan proposal bisnis biasanya mempunyai tujuan tertentu. Di antaranya, pertama, menarik donatur maupun investor. Di sini, tujuan pertama dari proposal bisnis adalah menarik investor. Pemodal seringkali menjadi masalah yang sulit bagi pengusaha karena mereka tidak dapat mengantisipasi kekurangan modal, kekurangan atau perubahan mendadak dalam lingkungan industri. Oleh karena itu, pelaku ekonomi sering membuat proposal komersial untuk menarik modal dari donor atau investor. Yang kedua, sebagai tolok ukur kelayakan bisnis. Proposal usaha yang detail dan jelas dapat dijadikan acuan kelayakan usaha tersebut. Dokumen tertulis ini memastikan bahwa seluruh strategi yang dirancang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana, meskipun dalam prakteknya mungkin terjadi beberapa perubahan. Selain itu, pembuatan proposal bisnis juga dapat membantu pengusaha lebih memahami lingkungan bisnis sebenarnya, sehingga dapat mengetahui apakah jasa atau produk yang diusulkan layak bersaing di pasar atau tidak. Yang ketiga adalah perencana bisnis menjadi lebih efektif. Tujuan memiliki proposal bisnis juga dapat membantu Anda dengan mudah memvisualisasikan kinerja bisnis dalam berbagai aspek, mulai dari aspek produksi, penjualan, hingga anggaran. Hal ini penting karena dunia usaha sangat dinamis, sehingga diperlukan keterampilan manajemen yang efektif agar mampu mengikuti perkembangan saat ini tanpa mengeluarkan modal terlalu banyak. Yang keempat, yaitu untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Membuat proposal bisnis dapat mendorong Anda untuk lebih objektif mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan bisnis Anda, dan dalam hal ini Anda harus melakukan analisis SWOT. Anda juga harus mempertimbangkan masalah-masalah di luar kendali Anda, dan hal ini dapat membantu bisnis Anda lebih siap menghadapi risiko dan menemukan solusi yang tepat. Dan yang terakhir, proposal bisnis bisa sebagai sumber informasi yang lengkap. Proposal bisnis dapat membantu Anda dan karyawan Anda memahami strategi, nilai, dan tujuan perusahaan yang Anda inginkan untuk dicapai bersama-sama. Selain itu, memiliki proposal bisnis juga memudahkan pihak lain yang berminat bekerja sama dengan Anda untuk mendapatkan informasi detail mengenai bisnis tersebut, terutama mengenai visi, misi, keuangan, serta tujuan yang ingin Anda capai. Dalam membuat proposal bisnis, kita perlu mengetahui mengenai struktur penulisan dan item-item apa saja yang harus ada dalam proposal bisnis. Selengkapnya, kita lihat uraian berikut. Item pertama yaitu dalam proposal bisnis perlu adanya executive summary. Executive summary adalah pengantar atau ringkasan singkat dari rencana bisnis yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain. Dalam arti kata lain, komponen ini berisi mengenai informasi apapun yang menggambarkan bisnis, mulai dari target pasar, produk, maupun anggaran keuangan dan lainnya dalam bentuk yang seringkas mungkin atau bisa menjawab dari 5W1H.
Lalu kita bisa menempatkan profil usaha. Profil perusahaan adalah sebuah bentuk perkenalan profesional dari sebuah bisnis dengan tujuan utama untuk menginformasikan kepada orang-orang mengenai keberadaan bisnis tersebut serta produk atau jasa yang ditawarkan. Maka profil perusahaan dalam proposal harus berisi biodata perusahaan yang lengkap dan detail pula. Yang ketiga adalah kita bisa memperkenalkan produk perusahaan. Hendaknya produk ini dipaparkan dengan mengetengahkan perjalanan produk ini saat diciptakan yang menjadi bagian dari solusi sebuah permasalahan yang dialami oleh sekelompok potensial market. Sehingga produk yang ada pada akhirnya adalah kebutuhan yang sebenarnya dari konsumen tersebut. Anda dapat menambahkan berbagai hal di sini seperti analisis SWOT, value proposition canvas, lean canvas, atau tools lain untuk mendukung paparan Anda. Lalu kita bisa tambahkan pula beberapa aspek mengenai manajemen termasuk aspek produksi. Aspek produksi adalah salah satu aspek dalam proposal bisnis yang menjelaskan proses produksi termasuk teknis atau operasional dan teknologi yang digunakan sampai produk atau jasa tersebut diterima oleh konsumen. Beberapa yang termasuk dalam aspek produksi ini diantaranya adalah pemilihan strategi produksi. Lalu kita bisa juga menambahkan aspek operasional yang menjelaskan mengenai metode pengelolaan berbagai faktor produksi seperti sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah yang dipilih dan dijalankan dalam usaha kita. Dan jangan lupa tambahkan aspek pemasaran, yaitu aspek yang memiliki fungsi untuk melihat dan menganalisis kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar agar nantinya strategi pemasaran yang ingin dirancang dan ditetapkan oleh perusahaan akan sesuai dengan kondisi dan permintaan pasar yang sebenarnya. Dan tidak kalah penting, harus diberikan pemaparan mengenai aspek keuangan dan pendanaan. Hal ini digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, jenis investasi, beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ini semua kita buat untuk menunjukkan potensi dari usaha yang akan kita bangun. Lalu kita menutupnya dengan penutup. Kata-kata akhir yang digunakan untuk mengakhiri penulisan proposal yaitu berupa kata penutup. Di sini berupa ringkasan dari isi proposal yang telah disampaikan dan mengandung pesan-pesan penting seperti ucapan terima kasih, harapan atau saran, serta pengulangan tujuan dari proposal tersebut. Dan jangan lupa berikan lampiran yang bermakna. Terakhir, lampiran perlu ditaruh di bagian akhir proposal. Di sini, pelaku usaha dapat melampirkan dokumen atau berkas penting seperti SIUP, akta pendirian usaha, sertifikat tanah, atau berkas lain yang dapat digunakan sebagai dokumen bila ada. Lalu, bagaimanakah tips membuat proposal yang efektif dan efisien? Ada 3 hal yang bisa kita maksimalisasi dalam pembuatan proposal bisnis. Yang pertama, jangan lupa memberikan informasi yang detail, karena di dalam setiap proposal bisnis Anda wajib memasukkan informasi yang detail dan rinci. Yang kedua adalah tunjukkan kelebihan bisnis Anda, karena Anda tentunya ingin bisnis yang dijalankan berkembang dan menjadi entitas bisnis yang dapat berjalan dalam waktu yang lama. Di sini, jabarkan kelebihan bisnis dari setiap produk, produksi, atau layanan yang Anda tetapkan. Dan yang terakhir adalah buatlah proposal bisnis dengan struktur yang jelas. Pembuatan proposal bisnis yang layak sebaiknya mencakup struktur yang jelas, mulai dari bab pendahuluan, profil, dan sampai bagian penutup, sehingga
pembaca atau investor merasa tertarik dengan proposal Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.